Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata untuk semuanya. Bertemu lagi kita dengan mata kuliah Geografi Pertanian pertemuan ke-7. Oke, yang kali ini tema dari pertemuan yang akan kita bahas kali ini adalah biologi pertanian yang sebetulnya ini dengan yang minggu lalu agak terbalik, harusnya yang ini dulu baru yang kemudian yang dibahas yang kemarin. Jadi pertama saya akan membahas mengenai tanamannya, lalu kemudian baru hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya dalam menyampaikannya terbalik, sehingga baru untuk yang tanaman dan tumbuh-tumbuhan komoditi pertanian baru saya akan jelaskan sekarang. Jadi mungkin Anda bisa membayangkan, nanti tinggal diingat kembali atau lihat ini baru kemudian mengulang untuk pertemuan yang lalu. Nah, di sini langsung saja akan kita bahas, kita akan melihat bagaimana hubungan para petani atau petani sebagai manusia berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana selain dengan nanti tentu saja dengan bentang lahan, dengan iklim, cuaca dan lain sebagainya, tapi kali ini bagaimana manusia itu berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, dan itu merupakan sebuah kegiatan yang sering kita sebut kegiatan pertanian atau budidaya tumbuhan sebagai sebuah komoditi dalam rangka ketahanan pangan. Oke, pada slide ini akan kita lihat berikutnya. Oke, nah di sini ada sebuah pengertian bahwasanya petani itu memang seperti hampir seperti pabrik yang memproduksi makhluk hidup, dalam arti mereka merawat sebuah tanaman, lalu kemudian berbuah, tumbuh, lalu kemudian berbuah dan menghasilkan hasil-hasil dari tanaman tersebut, bahan pangan yang atau kemudian. Nah, tapi di sini untuk petani di sini tidak seperti industri yang yang memproduksi dari bahan tertentu lalu kemudian disusun sedemikian rupa seperti pabrik atau industri yang menghasilkan misalnya seperti tekstil dan lain sebagainya. Nah, di sini berbeda kalau misalnya pabrik mungkin bisa dibangun di mana saja, dengan iklim seperti apa saja, dengan kondisi tanah yang seperti apapun. Tapi di sini tumbuhan dan hewan itu memiliki karakteristik biologis masing-masing yang memang mereka itu sangat-sangat khas, dan karakteristik biologis inilah nanti yang akan menentukan produktivitasnya. Jadi hasilnya itu sedikit atau banyak atau sedang dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh adanya karakteristik biologis masing-masing yang hanya akan sangat efisien dalam memproduksinya, di mana tumbuhan dan hewan tersebut dapat beradaptasi atau sesuai dengan lingkungannya. Dan kedua faktor tersebut itu merupakan karakteristik biologis yang sering kita sebut kemampuan adaptasi. Jadi bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya untuk kemudian mereka tumbuh dengan, apakah tumbuhnya dengan baik ataukah kurang baik atau sangat-sangat baik. Dan makanya di sini ada wilayah-wilayah atau lokasi di mana tanaman itu tumbuh, di mana hewan-hewan itu tumbuh, seperti minggu lalu, seperti yang di gurun, padang rumput dan lain sebagainya, itu dapat dapat membuat petani menjadi jauh lebih efisien, karena ini nanti berkaitan dengan pemupukannya, berkaitan dengan apakah ada perlu tambahan untuk mengairinya ketika curah hujan memang tidak banyak di daerah tersebut dan lain sebagainya. Oke, pada dasarnya kalau kita lihat secara global di sini, mungkin minggu lalu udah tapi akan saya ulang lagi. Jadi semua energi yang diperoleh untuk makhluk hidup di
bumi ini, di planet kita ini, itu semuanya pada awalnya memang sesungguhnya kehidupan itu berasal dari cahaya matahari. Nah, ini di sini radiasi matahari yang menyinari bumi, yang posisi bumi itu di antara planet-planet yang ada di tata surya ini paling pas kondisinya, sehingga memiliki daya dukung untuk terwujudnya atau muncul ke sebuah kehidupan di sini dan di permukaan bumi ini. Dan tentu saja awal-awal makhluk yang memang bisa bertahan dan bisa hidup di bumi ini adalah mereka yang bisa langsung mengakses energi dari matahari. Jadi dari sinar matahari ya, yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, karena memungkinkan ada airnya. Lalu kemudian karena tumbuh-tumbuhan itu memiliki klorofil dan lain sebagainya, sehingga dia dapat mengambil energi dari matahari, lalu kemudian dia tumbuh dan semakin besar, dan kemudian yang namanya tumbuhan atau tanaman tersebut bisa memproduksi protein, karbohidrat dan lain sebagainya dari proses fotosintesis tadi, dari penyinaran matahari yang ditangkap oleh bagian tubuh dari tanaman atau tumbuhan, yaitu klorofil atau zat hijau daun. Jika Anda ingat pelajaran SD, SMP, SMA tentang bagaimana sebuah tumbuhan tumbuhan itu dapat hidup, berfotosintesis dan lain sebagainya. Oke, di sini tumbuhan selain sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan nutrisi atau mineral. Nah, mineral itu diperoleh, tentu saja yang namanya mineral diperoleh dari hasil pelapukan batuan yang sering kita sebut tanah. Ya, tanah baik itu tanah, Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah ilmu tanah di mana ada horizon O dan lain sebagainya. Semakin ke dalam semakin batu, dan semakin ke atas ada semakin lembut karena telah mengalami pelapukan dan lain sebagainya. Dan yang paling tinggi adalah horizon O, atau yang istilahnya saya tidak ingat semuanya, yang pada permukaan itu adalah lapisan organosol atau yang sering kita sebut dengan humus, dan lapisan-lapisan yang penuh nutrisi atau seperti pupuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan dia mengambil untuk untuk respirasinya atau untuk pernafasannya, dia mengambil karbon dioksida untuk siang hari. Seperti kita tahu, tanaman mengeluarkan dalam respirasi atau proses pernafasannya dia mengeluarkan oksigen. Kemudian jika malam, sebaliknya dia seperti manusia mengisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu kemudian zat-zat lain seperti hidrogen, nitrogen diperoleh dari atmosfer atau dari udara ini. Oke, nah kemudian energi yang yang semuanya dikumpulkan dalam tubuh tanaman dari proses fotosintesis, proses respirasinya, lalu kemudian proses yang diambil dari tanah menuju batang-batangnya dan akhirnya menghasilkan buah, itu kemudian menghasilkan buah-buahan. Dan energi yang dikandung dikandung tanaman ini dapat kita katakan dia mengandung 1-5% energi yang ia peroleh dari sinar matahari ke permukaan bumi ini. Jadi ya seandainya kita bisa kayak tumbuhan, mungkin kita tidak perlu makan makan sayur, makan ayam, kambing, babi dan lain sebagainya untuk memperoleh energi, tapi kita cukup berjemur saja langsung kita bisa tumbuh. Cuma sayangnya kita tidak punya klorofil dan tidak punya zat hijau daun. Oke, itu seandainya. Dan berikutnya, nah di sini jumlah energi yang dibentuk oleh tanaman dikenal sebagai net primary product atau produk primer neto, atau produk primer yang bersihnya, atau istilahnya di sini NPP. Oke, itu untuk perhitungannya. Silahkan kalau mau menekuni baca bukunya David Crick langsung, tapi saya akan menjelaskan yang umum-umum saja. Dari dan ini mengandung sumber makanan atau sumber energi bagi makhluk-makhluk lain. Dan di sini tumbuhan alami menyediakan makanan bagi herbivora, hewan-hewan yang memakan tumbuhan seperti sapi, lalu kambing dan lain sebagainya. Nah, energi yang diperoleh hewan-hewan tersebut itu diperoleh dari tanaman dalam bentuk rantai makanan kedua.
kemudian oleh tumbuhan yang menyimpan sejumlah fungsi fraksi dari bagian-bagian atau serpihan-serpihan energi dari radiasi matahari tersebut. Istilahnya di sana ada pengurangan. Nah, istilahnya energi antara tumbuhan dan hewan yang memakannya menjadi rantai makanan tingkat berikutnya, dan kemudian hewan-hewan yang memakan tumbuhan tadi itu kemudian dimakan lagi oleh hewan yang karnivora, hewan pemakan daging tadi, misalnya kambing, rusa, babi dan lain sebagainya tadi dimakan oleh bisa jadi oleh harimau, oleh singa dan lain sebagainya, dan juga oleh manusia yang memangsa herbivora tersebut. Dan sekali lagi di sini energi berpindah dari hewan yang dimakan tadi setelah tumbuhan dimakan, energi tumbuhan tadi pindah ke hewan herbivora, kemudian hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora, itu kemudian berpindah energinya. Lalu kemudian kambing, babi, rusa dan lain sebagainya yang kita masak, kita panggang dan kita makan juga kehilangan energi, dan energi itu masuk pada pindah pada diri manusia dan digunakan untuk bergerak dan lain sebagainya. Nah, sementara kita sebagai makhluk yang dengan jenis omnivora, jadi memakan daging dan juga memakan tumbuhan, kita mengumpulkan banyak energi, dan untuk sampai hari ini manusia menjadi rantai makanan teratas. Setelah dulu ada berbagai macam, ketika rantai makanan dulu mungkin harimau, lalu kemudian Tyrannosaurus, raptor dan lain sebagainya, tapi untuk zaman ini adalah manusia. Dan yang jadi misalnya kalaupun ada konon kabarnya ada hewan yang yang banyak memangsa manusia, enggak, justru manusia jauh lebih banyak memangsa hewan-hewan, walaupun dia hewan buas sekalipun, kalau memang mau dihitung sebenarnya. Oke, berikutnya. Nah, kemudian rantai makanan tersebut dalam pertanian itu akhirnya ya sapi, domba tadi, dan kemudian di sini juga mereka akhirnya hewan, tumbuhan tadi akhirnya dibudidayakan, diternakkan. Kalau tadi kita bayangkan bahwa itu secara alam peristiwa memakan rantai makanan, tapi hari ini dengan daya dukung lingkungan yang udah tidak memungkinkan lagi untuk berburu dan lain sebagainya, hewan jumlahnya mulai sedikit, manusia jumlahnya bertambah banyak, tumbuh-tumbuhan juga kalau kita biarkan juga tidak bisa tumbuh dan mencukupi manusia di seluruh dunia hari ini, maka kemudian terjadi budidaya tumbuhan dan tanaman tersebut, sehingga akhirnya manusia di sini mulai membudidayakan, manusia mulai mengupayakan untuk bertahan hidup, atau istilahnya mencoba menyiapkan mewujudkan ketahanan pangan. Jadi bagaimana bisa survive, tidak kekurangan makanan dan lain sebagainya. Nah, proses seperti ini akhirnya membuat menjadi manusia itu tidak hanya seperti zaman dulu berburu meramu, tapi juga bercocok tanam sebagai petani dan juga beternak. Dan disinilah ada akhirnya sampai pada hari ini terjadi proses ekonomi, atau ini semua melandasi adanya aktivitas ekonomi, karena kambing, beras, lalu kemudian tanaman hasil-hasil tanaman pangan atau semacam kita sebut livestock atau persediaan pangan itu tadi, itu kemudian ya diproduksi dan tentu saja diperjualbelikan. Dan makanya tadi walaupun tidak sama, tapi akhirnya jadi mirip bahwa pertanian itu semacam produsen bahan pangan yang tidak berasal dari sesuatu yang dirangkai, diproses dan lain sebagainya, tapi lebih kepada penyediaan atau memelihara makhluk hidup, menumbuhkan makhluk hidup untuk kemudian menjadi landasan ekonomi, atau ya bisa jadi mata pencaharian. Nah, jumlah makanan yang diproduksi per hektar oleh tumbuhan itu selalu lebih besar daripada yang diproduksi oleh
hewan. Dan untuk memproduksi sejumlah kalori makanan bagi manusia selalu membutuhkan lebih banyak lahan. Nah, selain tumbuhan, kita butuh lahan, kita butuh ruangnya, kita butuh medianya, kita butuh untuk menumbuhkan sebuah tanaman, kita membutuhkan sebidang lahan atau tanah yang cukup luas. Begitu juga ketika kita mau beternak, walaupun itu kemudian bisa banyak dimodifikasi seperti sapi dikandangkan, lalu kemudian tanaman juga ditanamkan di pot dan juga hidroponik, tapi itu belum dikembangkan secara maksimal walaupun sudah dimulai. Nah, sementara ini salah satu contoh di Inggris, dan kalau untuk di Inggris dikatakan bahwa produksi susu itu paling efisien secara ekonomi. Jadi susu yang dihasilkan dari sapi perah di sini. Namun hasilnya hanya 1/9 dibandingkan hasil panen kentang. Ini kalau dibandingkan kalorinya ya, atau tingkat bukan tingkat kekenyangan ya, tingkat bagaimana energi itu bisa diasup oleh setiap manusia. Lalu kemudian 1/9 dari kentang, jadi kentang itu memang karbohidratnya luar biasa, untuk kalorinya luar biasa. Lalu kemudian gandum itu sapi dan domba itu menghasilkan 3% energi per hektar. Jadi dalam 1 hektar itu untuk populasi atau untuk jumlah hewannya kan memang seperti itu. Jadi sementara ketika itu, jadi seakan-akan lebih efektif ketika itu ditanami kentang atau gandum untuk menghasilkan kalori dibandingkan digunakan untuk beternak sapi atau domba. Oke. Nah, maka dari itu tidak heran jika produk makanan dari peternakan atau dari hewan-hewan itu harganya lebih mahal. Dan semakin mahal itu konon kabarnya kalorinya juga semakin tinggi. Nah, di sini untuk beternak itu jauh membutuhkan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan bercocok tanam atau bertani tadi. Nah, di sini dengan demikian maka negara-negara dengan penduduk yang padat, miskin, tanaman pertanian biasanya jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan produk peternakan, lebih bercocok tanam dibandingkan beternak, karena peternakan jauh lebih membutuhkan banyak modal, baik itu modal pakan, lahan, dan lain sebagainya. Namun demikian, kalori atau energi yang dihasilkan dari peternakan itu jauh lebih besar atau lebih tinggi. Bentar, sambil saya cek. Oke. Nah, sekarang di sini kita bahas bagaimana sih produktivitas tanaman pertanian atau kemampuan sebuah tanaman dalam memproduksi bahan pangan. Nah, di sini memang diukur juga produktivitas alami tumbuhan yang yang memang diperkirakan ini biomasa atau biomass per hektarnya ini kita bisa lihat bahwa tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, ranting, biji, buah, daun, dan lain sebagainya. Dan hanya bagian-bagian yang dapat dimakan juga itu akhirnya yang yang dapat dimanfaatkan. Dan hasil dari tanaman itu sangat bervariasi. Hasil panen tanamannya berdasarkan berdasarkan iklim, jenis tanahnya, mungkin jumlah pupuknya, lalu kemudian dirawat, disiangi atau gulma-gulmanya, rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman itu dibersihkan atau tidak. Itu juga kemudian perlindungannya terhadap hama dan penyakit tanaman, dan hasil panennya itu nanti ada semacam perhitungannya, produktif atau tidak, lebih besar modalnya atau lebih besar hasilnya ketika secara ekonomi ketika dijual itu per hektar. Oke, di sini mulai disebutkan hama dan penyakit.
Pada dasarnya istilah hama dan penyakit itu hanya muncul ketika manusia sudah memiliki kepentingan dalam dalam proses ekonomi dengan cara bertani atau melakukan aktivitas pertanian ini. Karena memang pada dasarnya yang namanya belalang, yang namanya babi hutan atau burung-burung yang memang memakan tanaman, biji-bijian dan lain sebagainya, itu memang pada dasarnya memang mereka selalu seperti itu, di alam liar, di alam yang natural mereka ya seperti itu. Burung makan biji, babi hutan makan umbi-umbian dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi aktivitas pertanian, segala macam hewan itu dianggap mengganggu sehingga sering disebut hama. Nah, ini bagian halaman yang paling terakhir. Oke, ini yang terakhir. Jadi di sini ada beberapa ada dua jenis tanaman keras dan tanaman semusim. Nah, tanaman yang dapat diklasifikasikan kepada ada tanaman keras. Nah, kalau misalnya tanaman semusim itu seperti misalnya gandum, padi. Jadi sekali tanam dipanen ya pohonnya udah habis. Tapi ketika yang tanaman tanaman keras atau tanaman jangka panjang itu pohon buah-buahan, bukan pohon pisang tapi ya, pohon pisang juga sekali berbuah sekali ditebang dan harus ditumbuhkan lagi. Tapi misalnya ya serikaya, mangga, durian itu adalah tanaman keras dan memang itu tanaman pangan, tanaman buah-buahan yang memang bisa puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun umurnya dan selalu berbuah setiap musim, tapi tanaman itu tetap masih ada. Nah, tentang cirinya tanaman keras ya tentu saja ya kita tahu kayu batangnya keras seperti kayak pohon durian, pohon mangga atau pohon mangga yang berbuah asam misalnya. Nah, ini dan beberapa di antaranya yang tanaman keras itu seperti karet, sawit. Hanya saja kalau untuk karet dan ya sawit memang untuk produk konsumsi, tapi bukan tidak ditekankan pada untuk ketahanan pangan, tapi untuk penyediaan bahan baku industri. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Ini pun juga sebetulnya merupakan pembukaan dari yang lebih mengawali dengan mata kuliah kemarin yang tentang kita menjelaskan tentang hewan. Nah, yang ini kan sebetulnya untuk awalnya. Oke, namun demikian tidak masalah. Yang kemarin seharusnya pertemuan ke-6 jadi pertemuan ke-7 jadi adalah pertemuan ke-6 dan lain sebagainya, dan berikutnya seterusnya. Nah, sekarang saya cukupkan sekian dulu mengenai geografi pertanian, mengenai bagaimana biologi pertaniannya. Jadi berikutnya nanti mungkin untuk kondisi lahan, kelembapan ataupun iklimnya. Jadi untuk yang biologi pertanian hanya dengan 2 pertemuan ini. Dan oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Sampai jumpa di video-video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Dan salam selalu sehat. Oke, terima kasih.